Hai hai hai, apa kabar kamu dan kamu yang ada di sana dan di sini? Kembali lagi bersama aku di Naltalk. Tentu saja bersama Tessa di sini yang akan menemani Sobat Nalar ke depan untuk membahas mengenai topik Pathway to Mawapres Strategies for Excelling in College. So, stay tuned, don't forget to follow our Instagram channel @UKM Pelaran ITS. So, let's go to the topic. Oke Sobat Nalar, kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama mbak-mbak yang sangat keren ini. Tentu saja bersama Mbak Ayu. Nah, Mbak Ayu boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan semuanya, nama aku Ayu Anggraini, aku dari Departemen Statistika ITS Angkatan 2021. Sebelumnya di UKM Pelaran ITS, aku juga menjabat sebagai Wakil Ketua UKM Pelaran ITS di Kabinet Laksamana Abisatya. Wah, keren banget ya teman-teman Sobat Nalar Mbak Ayu ini. Mbak Ayu ini mungkin memiliki segudang pengalaman yang sangat cocok untuk topik kita hari ini. Oke Mbak Ayu, Mbak Ayu boleh sedikit cerita tentang diri Mbak Ayu dan perjalanan Mbak Ayu menjadi seorang Mawapres. Oke, mahasiswa berprestasi ya. Kalau misalnya kita flashback di zaman ketika aku maba, aku mikir kalau misalnya mahasiswa berprestasi adalah sesuatu gelar yang keren banget dan mungkin nggak semua orang itu bisa dapat gitu. Suatu gelar yang sangat prestisius dan aku kala itu mikir kalau aku nggak mungkin nih kalau dapat gelar itu gitu. Jadi aku di sini untuk sharing ke teman-teman semuanya gimana sih cara untuk mendapatkan gelar mahasiswa berprestasi dari mulai mungkin seseorang yang tidak percaya diri seperti aku dahulu, jadi bisa menempuh beberapa pengalaman sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Nah dulu ketika aku masih maba, aku itu kenal dengan UKM Pelaran ITS lewat UKM Expo dulunya. Nah, aku berpikir untuk join UKM Pelaran ITS dengan alasan untuk mempermudah ketika nanti tugas akhir. Karena kan di UKM Pelaran ITS juga ada pengembangan keilmiahan ya, di mana kita diajar untuk bagaimana cara menulis dengan baik dan benar, dengan sistematika yang tepat gitu. Nah, itu mungkin akan membantu ketika tugas akhir nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mendapatkan benefit yang luar biasa nih Tessa dari UKM Pelaran ITS. Yang pertama dari segi keilmiahannya, karena kan kita sudah dari anggota itu dimentorin dan dikasih tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar, dan itu mengantarkan aku ke berbagai kompetisi gitu. Nah, dengan bekal ilmu tadi, aku bisa menjuarai berbagai kompetisi dan juga diberi berbagai penghargaan. Dari ilmu tersebut juga aku beberapa kali diamanati untuk menjadi pemateri PKT ITD dan lain sebagainya di bidang keilmiahan juga, untuk mengajari beberapa teman-teman yang lain tentang kepenulisan juga. Jadi itu sangat membantu untuk membangun track record untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah selain itu kan di UKM Pelaran ITS juga ada bidang sastra ya. Ketika aku dulu masih maba juga seorang anggota itu diwajibkan untuk membuat satu karya sastra, yang mana outputannya itu adalah dijadikan buku yang ber-ISBN. Nah dari situ ternyata tanpa disangka-sangka itu juga membangun track record aku sebagai mahasiswa berprestasi. Karena kan jarang ya mahasiswa berprestasi yang juga berkecimpung di bidang sastra gitu. Nah itu sangat membangun di bidang track recordnya gitu. Dan kalau misalnya kita punya hasil karya, apalagi udah ISBN, artinya kan sudah diakui secara nasional gitu kan. Nah itu terhitung sebagai poin plus gitu lah istilahnya. Selain itu juga di UKM Pelaran ITS juga kan diberi kesempatan ya untuk mengabdi sebagai pengurus gitu. Nah waktu itu kan di tahun 2023 aku menjadi wakil ketua UKM Pelaran. Nah itu juga ternyata juga rekognisi sebagai sebuah prestasi juga. Karena yang dinilai sebagai prestasi di bidang organisasi di mahasiswa berprestasi itu sendiri, itu yang tingkatnya itu sekelas institut atau provinsi, nasional, regional ataupun internasional. Itu berlaku untuk semuanya, baik kompetisi, kemudian penghargaan, kemudian pengakuan, hasil karya dan lain sebagainya. Itu minimal tingkat institut gitu. Jadi kalau misalnya masih di bawah institut mungkin itu masih belum diakui. Tapi kan UKM Pelaran kan tingkatnya institut ya. Jadi kalau misalnya udah jadi pengurus BPH ataupun satu tingkat di bawahnya, itu bisa diajukan sebagai salah satu rekrut sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Nah mungkin itu sih yang dari UKM Pelaran ITS sendiri ya gitu Tessa. Apa sih motivasi Mbak gitu kan untuk ikut jadi mahasiswa berprestasi? Oke, sebagai seorang mahasiswa berprestasi ya, namanya juga mahasiswa ya. Ketika mahasiswa baru, kita mikir kalau misalnya seorang mahasiswa adalah sebuah gelar yang nggak semua orang itu bisa dapatkan gitu. Kita adalah orang-orang yang beruntung yang bisa mengenyam di dunia institusi ataupun universitas gitu. Nah, aku ingin memanfaatkan
peluang atau chance tersebut dengan baik gitu. Jadi aku mulai mengeksplor apapun yang aku suka sesuai dengan potensi dan minat bakat aku. Itu sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa kok aku ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Yaitu karena kan kita sudah diberi kesempatan baik dari orang tua, kemudian kesempatan dari orang-orang yang mungkin nggak bisa mengenyam dunia perkuliahan gitu. Jadi aku ingin membuktikan bahwa aku ini memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik gitu. Wah, keren banget ya teman-teman Sobat Nalar Mbak Ayu ini. Mungkin teman-teman bisa ngikutin motivasi Mbak Ayu ini supaya teman-teman bisa jadi mahasiswa prestasi next tahun lagi. Amin. Oke, next nih Mbak Ayu. Apa saja sih yang harus ditekankan nih kepada Sobat Nalar? Apa saja sih yang dimiliki seorang mahasiswa berprestasi gitu? Oke, jadi seorang mahasiswa berprestasi itu terkenal dengan track record-nya teman-teman. Kalau di mahasiswa berprestasi itu banyak hal atau bidang yang bisa menjadi aspek penilaian. Seperti misalnya satu, kompetisi yang tadi udah aku sebutin ya. Kompetisi itu meliputi kejuaraan-kejuaraan, baik itu akademik ataupun non-akademik. Kalau Kamelaranitas sendiri kan biasanya lomba KTI, esai, bikin cerpen atau puisi gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan ini misalnya teman-teman berkecimpung sebagai seorang juri atau pemateri di sebuah event, baik skala institusi ataupun yang paling tinggi itu adalah internasional, itu bisa dimasukkan ke dalam track record tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah penghargaan. Nah kalau kompetisi itu kan biasanya tuh ada yang gelarnya itu gold medal, silver medal, gitu-gitu kan. Nah itu bisa dimasukkan sebagai salah satu track record gitu. Selanjutnya juga ada hasil karya yang tadi mungkin buku ISBN atau mungkin jurnal ya, jurnal yang terindeks Scopus itu bisa dimasukkan sebagai salah satu track record sebagai mahasiswa berprestasi. Kemudian selain itu juga ada pengabdian masyarakat, kewirausahaan ya, mungkin teman-teman tertarik di bidang tersebut itu juga sangat bisa dimanfaatkan. Nah, untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, alangkah baiknya kalau track recordnya itu lumayan banyak dan bervariasi gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu yang wajib diserahkan itu hanya 10 capaian unggulan, yang mana dari semua capaian teman-teman dari zaman maba sampai sekarang itu akan diseleksi menjadi 10 terbaik gitu. Nah masing-masing bidang itu maksimal itu hanya boleh 4. Jadi teman-teman nggak boleh kayak fokus ke kompetisi aja semuanya, track recordnya 10-10 itu harus kompetisi semua, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dibagi gitu. Kalau misalnya teman-teman tertarik ke kompetisi, itu juga harus diimbangi dengan bidang yang lain, misalnya kayak pengabdian masyarakat atau mungkin kewirausahaan gitu. Jadi harus diimbangi gitu, nggak boleh hanya salah satunya aja gitu, istilahnya harus balance. Tapi aku juga kenal beberapa mahasiswa berprestasi lain yang mana memang track recordnya itu brandingnya lebih kuat di salah satu bidang gitu. Jadi misalnya, oh dia nih kalau sebutnya masih A gitu, itu dia terkenalnya di bidang debat gitu. Atau kalau misalnya disebut nama si B gitu, dia terkenal di bidang keilmiahan dan lain sebagainya. Jadi ada ciri khas gitu lah, semacam ciri khas masing-masing untuk masing-masing mahasiswa berprestasi gitu. Nah selain itu di bidang kompetisi ada hal lain yang harus diperhatikan. Yang pertama itu manner, itu udah jelas banget karena siapapun yang mendaftar sebagai mahasiswa berprestasi di luar penilaian yang resmi itu pasti ada yang namanya penilaian soal manner. Kalau misalnya dari Dewan Juri atau pihak penyelenggara itu sudah mencatat manner teman-teman itu minus, itu pasti ada suatu hal yang mungkin nanti di akhir meskipun teman-teman baik ya sebagai kandidat secara keseluruhan prestasinya baik, tapi ketika mannernya itu minus, itu pasti nanti nggak akan diloloskan gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman sebagai laki-laki itu harus ya gentleman, kalau misalnya perempuan ya harus layaknya sebagaimana perempuan. Kenapa? Karena penilaian itu juga menjadi salah satu indikator di luar indikator resminya gitu. Karena aku ada beberapa teman yang mungkin terkenal apa ya, istilahnya kayak slay gitu. Jadi apa ya, agak susah untuk tembusnya karena ya itu. Jadi harus kuat di branding dirinya, kenali dulu diri kalian itu siapa, kemudian potensinya kemana, perkuat di sana dan bangun track record sebagus mungkin gitu. Wah, keren banget ya teman-teman Mbak Ayu ini. Mungkin teman-teman bisa ngikutin yang Mbak Ayu ngomong tadi supaya bisa menjadi mahasiswa prestasi. Baik, terakhir nih Sobat Nalar, Mbak Ayu boleh berikan tips dan trik Mbak Ayu kepada Sobat Nalar yang ingin berproses atau belajar untuk menjadi mahasiswa prestasi seperti Mbak, dan apa sih harapan Mbak bahwa pencapaian Mbak ini dan pengalaman Mbak ini akan mengaruhi ataupun menginspirasi mahasiswa lain atau Sobat Nalar ke depannya? Oke, untuk tips and triknya ya teman-teman. Yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya teman-teman udah takut untuk mencoba, teman-teman itu mengubur peluang-peluang yang ada. Jadi coba apapun kesempatan yang ada. Kemudian kalau misalnya emang kesempatan itu udah datang, manfaatkan sebaik mungkin gitu. Jangan lewatkan kesempatan tersebut.
Yang kedua, nggak ada kata terlambat untuk mencoba. Semester berapapun teman-teman, entah itu maba ataupun semester yang udah agak lumayan tua ya, 4, 5, 6 dan lain sebagainya, itu jangan merasa tua ataupun telat untuk mencoba. Karena apa? Karena meskipun teman-teman semesternya mungkin sudah bertambah umurnya gitu ya, sudah bertambah tua, itu teman-teman statusnya masih mahasiswa. Artinya teman-teman masih punya privilege sebagai mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi meskipun sudah tua ya manfaatkan peluang sebagai mahasiswa sebaik mungkin. Kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman ada di UKM Penalaran ITS kan banyak nih Mbak Tessa, peluang-peluang yang ada baik dari keilmiahan, kesusastraan, itu ikuti dengan baik karena teman-teman nggak tahu peluang mana yang akan menjadikan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari kayak gitu. Harapannya dengan menjadi mahasiswa berprestasi nggak hanya memotivasi teman-teman sekalian tapi juga mengajak lah intinya teman-teman untuk bisa bangkit, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kualitas yang terbaik juga gitu sih. Wah, keren banget ya teman-teman, Bayu ini. Mungkin untuk sobat nalar kedepannya, jangan takut mencoba, kalau ada peluang coba saja. Baik, karena aku sudah menemani sobat nalar menit kebelakangan ini, sudah saatnya kita berpisah. Tapi jangan sedih dulu, karena episode-episode selanjutnya akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Semoga episode kali ini bisa menambah wawasan sobat nalar. Jangan patah semangat, teruslah berkembang dan versi terbaik dirimu. Kita undur diri, dadah! Salam penalaran, salam kritis.